Pernah nggak sih ngerasain menstruasi yang berat banget sampai rasanya semua aktivitas jadi keganggu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu kondisi yang sebenarnya sering banget dialami remaja, tapi sayangnya jarang dibicarakan. Namanya menorragia, atau pendarahan menstruasi yang berlebihan. Lewat sebuah studi kasus nyata, kita akan coba bongkar perjuangan tersembunyi di baliknya. Cerita kita hari ini dimulai dari sini, dari keluhan seorang gadis remaja usianya 15 tahun. Kita sebut saja, ini bukan sekedar keluhan biasa ya, ini tuh kayak curahan hati yang membuka perjuangan fisik dan emosional yang harus dihadapi setiap bulan. Yuk kita telusuri lebih dalam kisahnya. Oke, jadi gimana sih perjuangan NNH ini sampai akhirnya ketahuan? Kita mulai dari awal, pas dia pertama kali memberanikan diri membawa keluhannya ke seorang bidan. Oke, kita coba bedah kronologinya. NN ini dapat haid pertama di usia 13 tahun ya, normal lah ya. Tapi yang jadi masalah, 2 bulan terakhir ini semuanya berubah total. Siklus haidnya jadi panjang banget, bisa 8-10 hari. Ditambah lagi ada gumpalan-gumpalan darah besar dan dia ngerasa capek dan pusing luar biasa. Nah ini jelas jadi red flag. Nah, waktu dengar keluhan ini, bidannya nggak tinggal diam. Dia langsung jadi kayak detektif medis gitu. Mulai ngumpulin petunjuk-petunjuk buat mecahin misteri di balik gejala yang dialami N. Nah, di sini nih proses diagnosisnya jadi menarik banget. Di slide ini kita bisa lihat ada apa yang NH rasakan, ini kita sebut petunjuk subjektif, dan ada apa yang bidan temukan lewat pemeriksaan atau petunjuk objektif. Misalnya, NH bilang dia merasa lemah. Ternyata pas dicek, konjungtivanya, itu loh bagian dalam kelopak mata bawahnya, emang pucet banget. Keluhannya soal ganti pembalut sampai 6 kali sehari juga terkonfirmasi, karena pas diperiksa ada pendarahan yang masih aktif. Ini langkah yang krusial banget, menghubungkan cerita pasien dengan bukti medis yang nyata. Dari semua petunjuk objektif tadi, ada satu angka yang jadi, jeng jeng jeng, kuncinya. Hasil tes darah menunjukkan kadar hemoglobin N, H ada di angka 11 gram per desiliter. Apa ya artinya angka ini? Dan inilah dia jawabannya. Angka 11 G per del ini adalah kepingan puzzle yang selama ini hilang. Secara medis, ini confirm kalau Nyonya H mengalami anemia ringan. Jadi rasa lemes dan pusing yang dia rasakan itu bukan cuma perasaan doang, tapi beneran dampak fisiologis nyata dari kehilangan darah yang berlebihan. Oke, semua petunjuk udah kekumpul nih. Ada keluhan dari pasien, ada temuan fisik dari pemeriksaan, sama hasil lab juga udah ada. Sekarang waktunya bagi sang bidan buat menyimpulkan semua titik ini dan ngasih nama buat kondisi yang dialami Nyonya H. Diagnosisnya adalah menorragia. Apaan tuh? Gampangnya ini istilah medis buat menstruasi yang kelamaan, lebih dari 8 hari atau kebanyakan. Nah, karena siklusnya Nyona N sampai 10 hari, ya jelas banget dia masuk ke kategori ini. Terus, kenapa sih ini bisa terjadi di remaja? Jawabannya, paling sering ada di hormon. Bayangin deh, sistem hormon remaja itu kayak tim orkestra yang baru latihan. Jalur komunikasi antara otak sama ovariumnya itu, ya kadang masih suka miskomunikasi. Akibatnya, ovulasi atau pelepasan sel telur kadang nggak terjadi. Nah, tanpa ovulasi, tubuh nggak produksi hormon progesteron yang tugasnya itu menstabilkan dinding rahim. Hasilnya, dinding rahimnya jadi menebal terus, tapi nggak stabil. Akhirnya luruh secara nggak beraturan. Inilah yang menyebabkan pendarahan hebat dan lama. Inti masalahnya di situ. Oke, masalahnya udah ketemu, terus solusinya gimana? Nah, di sini fokusnya bukan cuma stop pendarahannya aja, tapi merawat NN sebagai satu kesatuan utuh. Ini yang kita sebut pendekatan holistik. Ini dia rencana komprehensif yang disusun bidannya. Coba perhatikan, ini bukan cuma soal ngasih resep obat loh, ada edukasi biar pasiennya ngerti kondisinya, ada panduan nutrisi buat bantu badannya pulih, diajarin juga cara mantau siklus sendiri biar dia lebih berdaya, dan yang paling penting ada dukungan psikologis. Ini nunjukin kalau perawatan kesehatan yang baik itu jauh melampaui sekedar ngobatin gejala fisik. Ngomongin nutrisi, ini kayak ngebentuk tim super buat ngelawan anemia. Pemain utamanya jelas zat besi, yang bisa didapat dari daging merah atau sayuran hijau. Terus dia butuh asisten setia, yaitu vitamin C dari buah-buahan kayak jeruk, yang tugasnya bantu tubuh menyerap zat besi. Tapi ada juga nih penghalangnya, yaitu kafein yang ada di teh dan kopi. Kafein ini bisa ngeblok penyerapan zat besi. Jadi aturannya simpel, perbanyak yang membantu, kurangi yang menghalangi. Sekarang, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih satu kasus dari seorang remaja bernama H ini jadi penting buat kita semua pahami? Pelajaran apa yang bisa kita ambil?
Nah, ini dia intinya. Buat kalian para remaja, pesannya jelas banget. Haid yang super berat itu bukan sesuatu yang normal atau harus ditahan aja. Itu adalah sinyal dari tubuhmu yang butuh perhatian. Buat para orang tua, dengerin keluhan anak remaja Anda, jangan pernah diremehin. Dan pelajaran buat kita semua adalah bahwa deteksi dini itu bukan cuma soal ngobatin gejala, tapi tentang mengembalikan kualitas hidup seorang remaja supaya dia bisa sekolah, main, dan tumbuh dengan baik. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kisah NNH ini jadi pengingat keras buat kita tentang pentingnya ngasih ruang yang aman buat remaja cerita soal kesehatan mereka, dan yang lebih penting lagi, kewajiban kita sebagai orang dewasa untuk bener-bener dengerin mereka dengan saksama. Pertanyaannya, udah cukup baik belum kita ngelakuin itu? Terima kasih.